Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih-solihah? Bersama Ibu Rosi lagi di sini pada tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, muatan pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama adalah pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ adalah Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan juga taman nasional. Taman nasional di Indonesia ada sekitar 22 jumlahnya ya anak-anak. Di antaranya adalah Taman Nasional Tanjung Puting. Taman Nasional Tanjung Puting terletak di Kalimantan Tengah. Pada awalnya merupakan cagar alam dan Suaka Marga Satwa yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Kehutanan pada tanggal 12 Mei 1984, Menteri Kehutanan menetapkan Tanjung Puting sebagai Taman Nasional. Taman Nasional Tanjung Puting ini dibuat untuk melindungi orang-utan dan bekantan. Contoh selanjutnya adalah Taman Nasional Waikambas. Taman Nasional Waikambas ini menempati 1.300 km persegi dari hutan dataran rendah pantai di sekitar Sungai Waikambas di pantai timur Provinsi Lampung. Taman Nasional Waikambas dikenal dengan konservasi gajah karena selain menjadi tempat perlindungan bagi gajah Sumatera, Taman Nasional ini juga dikenal sebagai tempat latihan mereka. Contoh berikutnya adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon terletak di bagian paling barat Pulau Jawa, Indonesia. Kawasan Taman Nasional ini pada mulanya meliputi wilayah Krakatau dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Taman Nasional Ujung Kulon ini merupakan taman nasional tertua di Indonesia dan sudah diresmikan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Taman Nasional Ujung Kulon ini merupakan rumah bagi badak Jawa ya anak-anak yang sudah terancam punah. Selain itu, di area ini kalian dapat berkunjung ke Gunung Honje, Pulau Pecang, Pulau Handelem, Pulau Panaitan, dan Semenanjung Ujung Kulon. Contoh taman nasional berikutnya adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo terletak di daerah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Taman Nasional ini juga sangat dekat dengan Kepulauan Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman Nasional Komodo diterima menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991. Kemudian ditetapkan sebagai bagian dari 7 keajaiban dunia pada tahun 2011. Taman Nasional Komodo didirikan pada tahun 1980 yang bertujuan untuk melindungi komodo dan habitatnya. Selain itu, di sana juga terdapat sekitar 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, dan itu adalah termasuk ke dalam hewan-hewan yang dilindungi. Kemudian cara pelestarian in situ yang berikutnya adalah dengan adanya cagar alam. Contohnya cagar alam Rafflesia yang ada di Bengkulu. Di sini terdapat tanaman pencekik dan juga bunga raksasa Rafflesia. Lalu cagar alam di Pananjung Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat. Tumbuhan di cagar alam ini adalah vegetasi hutan sekunder tua. Tumbuhan yang dominan antara lain laban, kisegel, dan marong. Nah, itu tadi anak-anak cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama yaitu secara in situ. Pelestarian hewan dan tumbuhan
Cara kedua adalah dengan cara pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya untuk rehabilitasi, penangkaran dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh dari pelestarian ex situ antara lain adalah dengan membangun kebun botani. Contohnya seperti Taman Roslin yang ada di Penajam Pasir Utara, atau kebun raya Balikpapan yang ada di kilometer 15. Di antara kalian pasti sudah ada tentunya yang pergi ke sana. Contoh pelestarian dengan cara ex situ yang berikutnya adalah dengan membangun kebun binatang. Contohnya Taman Safari Indonesia yang ada di Bogor, kebun binatang Gembira Loka, kebun binatang Ragunan, dan banyak lagi. Sayangnya di Balikpapan belum ada kebun binatang ya anak-anak. Tapi jangan berkecil hati, pemerintah sedang merencanakan untuk membuat kebun binatang di Balikpapan. Sebelumnya kita bisa berkunjung ke Lamin Etam Ambors yang ada di kilometer 28. Di sana sudah ada terdapat beberapa macam hewan yang dilindungi yang dapat kita lihat. Kemudian contoh cara pelestarian ex situ yang berikutnya adalah dengan membangun penangkaran. Seperti penangkaran buaya yang ada di Tritip atau Taman Wisata Penangkaran Rusa yang ada di Desa Api-Api, Penajam Pasir Utara. Selain pelestarian in situ dan ex situ, kita juga dapat menjaga kelestarian dengan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, tidak berburu hewan secara sembarangan. Yang kedua, melindungi hewan-hewan yang sudah langka. Yang ketiga, membudidayakan hewan-hewan langka. Dan yang keempat, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis. Selanjutnya, selain pelestarian dengan cara in situ dan ex situ, cara pelestarian tumbuhan yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga keberadaan hutan yang ada. Hutan adalah sumber industri yang dipakai untuk kebutuhan manusia. Misalnya menebang pohon agar kayunya dapat digunakan untuk perumahan, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan langka yaitu adalah dengan yang pertama, tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang kedua, melakukan tebang pilih yang artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan, serta penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau peremajaan tanaman. Dikenal juga dengan nama reboisasi, yaitu suatu tindakan penghijauan kembali terhadap hutan yang telah gundul. Yang keempat adalah pemeliharaan tanaman dengan benar. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka diantaranya adalah yang pertama, menjadikan suaka marga satwa, yaitu tempat untuk melindungi hewan tertentu, terutama hewan langka, seperti yang sudah kita bahas tadi anak-anak. Yang kedua adalah mendirikan cagar alam, yaitu sebagai tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Yang ketiga adalah menjaga hutan lindung. Hutan lindung tempat melindungi air atau daerah resapan air. Dengan adanya tumbuhan yang menutupi hutan, jika terjadi hujan, maka air akan tertahan dan menyerap ke tanah. Upaya pemerintah selanjutnya adalah dengan inseminasi buatan. Dan yang kelima adalah kultur jaringan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara memperbanyak sel tumbuh menjadi tumbuhan baru.
Upaya pemerintah yang berikutnya adalah dengan membuat peraturan undang-undang perburuan. Undang-undang ini mengatur tentang larangan perburuan yang tujuannya adalah melindungi bermacam jenis hewan dari kepunahan. Kemudian selanjutnya adalah pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai. Tujuannya adalah untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Selanjutnya adalah penyebab hewan atau tumbuhan menjadi langka, antara lain adalah yang pertama adanya kerusakan habitat, yang kedua adanya perburuan ilegal, yang ketiga adanya wabah penyakit, keempat adanya spesies invasif, yang kelima perubahan iklim, dan keenam adalah bencana alam. Selanjutnya adalah manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan yang bertujuan untuk yang pertama untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan, yang kedua mencegah supaya tidak terjadi kepunahan pada berbagai spesies hewan maupun tumbuhan, yang ketiga menjaga sumber keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan negara. Dan yang keempat, anak-anak, tujuannya adalah tempat untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan. Nah, anak-anak, hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan supaya tidak mengalami kepunahan. Cara yang dapat kita lakukan sebagai pelajar supaya tetap lestari adalah salah satunya sejak dini belajar melalui materi di sekolah, atau bisa langsung mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelestarian flora fauna tersebut. Tujuan mengunjungi tempat tersebut adalah untuk memperkenalkan terhadap keanekaragaman hayati dan untuk meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan kepada para siswa atau pelajar. Selesai sudah materi kita hari ini ya anak-anak. Selanjutnya kalian kerjakan tugas, siapkan buku temanya. Semua tugas ini ada di dalam buku tema 1. Ibu akan memberi nilai saat nanti buku catatan dan tugas dikumpulkan ke sekolah. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.